Download jurnal Taylor di Shopee 4.000 legal nggak, Pak? Aduh, gimana ya? Kalau di Shopee ada berarti ya legal. Daripada soalnya gimana lah ya, kita ini apa ya, susah ya. Negara kita ini kalau mau dibilang mohon maaf ya. Saya sebenarnya nggak setuju kalau Indonesia sudah bisa dianggap negara maju itu nggak bisa ya. Padahal konsep negara maju dan apa konsep ini ya, konsep negara maju, negara berkembang, negara miskin itu kan konsep yang dibikin oleh globalis ya, para pemimpin-pemimpin barat ya, atau pemimpin-pemimpin global ya kan. Itu mereka membuat strata negara ya, tiga itu: negara maju, negara berkembang, negara miskin. Jadi ada tiga strata negara di dunia itu. Itu para globalis ya, penguasa dunia. Jadi Anda harus tahu ya, teman-teman ya. Dunia ini ada penguasanya. Jadi apa ya, kayak ya, kalau konspirasi teorinya ada yang bilang Rockefeller ya, keluarga Rockefeller itu merupakan penguasa dunia. Orang-orang Yahudi lah ya istilahnya. Terus siapa? Amerika itu ya, Joe Biden, siapapun presidennya itu cuma boneka dari para ini aja, penguasa yang sebenarnya. Penguasa yang sebenarnya nggak muncul di publik, nggak muncul ya. Jadi boneka aja. Jadi presiden Amerika itu cuma boneka. Yang di Israel ya sama aja. Jadi Anda jangan heran ya. Nah, apa? Sebentar, saya kalau ngomong pasti kemana-mana. Jadi kita ini sebenarnya kalau menurut saya masih termasuk negara berkembang atau negara ya dibilang berkembang tapi lebih ke miskin sih. Kenapa miskin? Karena $1 buat kita itu sudah hampir 20.000, iya nggak? Jadi rupiah itu nggak ada nilainya di dunia internasional. Dan itu yang membuat sistem itu ya para globalis itu ya, penguasa dunia itu. Jadi kita dibuat sedemikian rupa agar menjadi bangsa dan negara yang konsumeris, konsumen gitu ya, konsumeris gitu, konsumeristik. Tapi eh, apa kemampuan atau daya belinya itu direndahkan serendahnya. Masa $1 tidak sama dengan $1? Nah itu kan logika dari mana itu? Itu logika mereka itu para penguasa dunia. Dan rata-rata orang Amerika juga yang menguasai dunia itu. Nah, eh, apa di Amerika itu kan sistemnya dan juga negara barat secara umum ya, sistemnya kan liberalisme. Liberalisme itu artinya yang berkuasa adalah swasta ya. Swasta itu artinya ya Taylor and Francis ini kan juga swasta, perusahaan-perusahaan swasta. Nah, tidak ada standar harga, nggak ada. Di luar negeri kayaknya nggak ada. Di Amerika terutama ya, tidak ada. Jadi kalaupun ada standar harga itu ya kesepakatan ini ya para pengusaha aja atau market ya. Nah, eh, karena liberalismenya itu sudah sangat akut ya, diantaranya harga produk itu tergantung pasar atau market ya. Ya itulah yang terjadi. Masa untuk download satu artikel aja harganya $45. $45 itu berapa berarti? Kali 20.000. Anggaplah hampir 1 juta. Ya enggak? $45 ya 1 juta atau 500 ribuan lah gitu. Satu artikel loh itu. Kan kurang ajar itu. Nah, itu karena adanya ketimpang tindihan ya atau kesenjangan sosial di seluruh dunia ya, kesenjangan sosial antar negara. Nah, karena kita ini termasuk miskin ya, untuk beli satu artikel nggak mampu ya udahlah, mending lewat jalur ilegal ya. Sebenarnya ilegal itu jual-jual artikel itu. Karena itu kan bukan
itu artikel itu kan hak milik penerbitnya, ya. Itu namanya pembajakan. Itu kalau secara hukum hukum internasional dan juga mungkin hukum Indonesia juga ya, itu namanya pembajakan, piracy sebenarnya. Tapi ya kebetulan kita nggak punya polisi cyber ya, polisi siber yang terutama ini, yang apa menghakimi atau apa ini namanya, eh, menghakimi pelaku-pelaku pelanggaran siber ya, terutama dalam hal ini copyright gitu. Jadi nggak apa-apa, download aja. Selama itu belum dilarang ya, atau belum ketahuan, lanjutkan Mas. Kalau saya kebetulan karena punya akses. Oke, artikel jurnal Sile indeks Scopusnya Q1 sama Sinta. Rekomen Pak. Lumayan. Ya, kalau kalau Sinta 1 atau Scopus apalagi Q1 ya recommended lah tetap. Ya, untuk jadi referensi, untuk jadi target publikasi masih lumayan. Cuma ya kalau menurut saya sebelum ke sana, ya coba ke jurnal-jurnal ini yang betul-betul mainstream. Ya, ini contohnya. Kalau kalian nganggur ya, coba baca-baca artikel yang baru terbit di jurnal-jurnal. Kalau bidang kalian pendidikan bahasa, ke sini Mas ya, English and Education. Dan seterusnya ya. Oke, sekarang saya tunjukkan cara parafrase ya, Mas Hakim ya, dan juga teman-teman yang lain. Ini kebetulan apa? Kenapa ini? Quality. Ini contoh ya tentang eh, apa? Kalau kalau Turnitin ya jelas kita jangan sampai copy paste. Kalau untuk belajar, saran saya belajar lah. Kalian kalau masih mahasiswa S1, belajar aja. Nggak perlu ngebet terbit artikel di jurnal. Nggak usah. Nanti aja kalau udah S2 belajar ya. Lebih serius lagi. Dan sebaiknya menurut saya, biar nggak kemana-mana, belajar pada satu hal aja. Ya, jadi contoh kalian mahasiswa S1 itu belajar menerapkan penelitian saja. Nanti untuk novelty, ya yang susah itu novelty sebenarnya. Kalau untuk menemukan novelty itu proses mikirnya nggak sebentar. Itu sih menurut saya ya. Ini contoh apa artikel ini kita jadikan teks model. Kita jadikan model untuk menulis artikel. Dan kalau Anda masih baru ya, belum pernah menulis artikel dan seterusnya, eh wih, kampus kita sama Bang. Ya, kampus apa ini? Kampus S3 saya. Nah, kalau kampus S3 saya sudah tidak mengakui lagi. Maaf ya, Mas. Mas atau Mbak botol minuman. Saya sudah bukan bagian dari kampus S3 saya lagi. Meskipun ya kenangannya emang panjang ya. Itu ada foto, ada video, ada macam-macam lah. Selama 6,5 tahun loh. Itu kan bukan waktu yang sebentar. Tapi enggak ya. Saya berusaha menghilangkan jejak yang ada di kampus itu. Mudah-mudahan saya ya gimana ya. Sangat berharap dan berdoa agar bisa lulus daftar beasiswa S3 ke luar negeri ya. Ini banyak nih saya berkali-kali nyoba dan kayaknya sih masalahnya di IELTS ya karena saya belum punya IELTS. Jadi mohon doanya nanti nilai IELTS saya 7,5 atau minimal 7 lah untuk syarat S3 ya. Nah, itu baru saya bisa lebih lebih lancar. Oke, ini teman-teman lihat ya cara saya memparafrase. Jadi kebetulan saya tertarik dengan artikel ini dan kalau saya mau melakukan penelitian, ya saya juga akan ini melakukan penelitian ini. Saran, saran saya gini ya, Mas Hakim dan teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin menulis artikel Scopus, karena ini pemula, dan ini menurut saya, ya. Kalau dosen lain ataupun profesor lain mungkin beda lagi ya, atau mentor-mentor Scopus, saran-saran atau tips-tips bagi penulis artikel Scopus pemula mungkin beda-beda. Kalau saya seperti ini, ya. Silakan Anda setuju, silakan nggak setuju juga.
Jadi contoh begini ya, ada satu artikel yang saya tertarik. eh apa? Coba. Nih, artikelnya tentang kebetulan bidang saya adalah ini tuh, teacher education. Kelihatan nggak? Coba. Ya, teacher education ya artinya pendidikan calon guru. Ya. Nah, di sini dari judul aja Anda mungkin bisa menemukan apa ya? Hal menarik gitu ya yang nanti Anda akan coba terapkan di penelitian Anda. Atau kita tiru deh. Sementara kalau yang baru pertama belajar meneliti, belajar menulis artikel Scopus ya, ditiru saja. Contoh kata kuncinya di sini ada apa? Ada nih ya, linguistic linguistic and cultural diversity. Nah, ini topik pertama Anda ya. Topiknya adalah linguistic and cultural diversity. Oke. Terus topik yang pertama ya, topik pertama kalau mau disebut. Topik kedua itu ini, Global Englishes Teacher Education. Nah, gitu. Ini sebenarnya kalau mau dipecah ada dua juga. Yaitu pertama, Anda harus memahami Global Englishes dulu. Ini kalau Anda pendidikan bahasa Inggris, wajib tahu ya. Saya makanya kalau saya dosen ataupun kaprodi, dekan gitu di program studi pendidikan bahasa Inggris, Global Englishes itu wajib, mata kuliah wajib. Saya jadikan mata kuliah. Karena sekarang dunia pendidikan bahasa Inggris itu yang lagi marak ya, topiknya adalah Global Englishes ya. Global Englishes Teacher Education itu penggabungan dari Global Englishes dan Teacher Education. Ini panjang kalau mau saya jelaskan teman-teman. Kapan-kapan lah ya. Dan gabung di webinar saya aja lah ya. Biar biar betul-betul belajar. Kalau di TikTok ini kan susah. Ini saya yakin kalian nontonnya dari HP kan. Sambil dengar, sambil tidur-tiduran gitu kan. Terus mungkin dengerin suara saya kok enak terus sambil tidur. Nah, itu jadi sisi belajarnya jadi kurang ya. Jadi kalau yang betul-betul ingin belajar, terutama bidang Anda adalah pendidikan atau pendidikan bahasa, ikut webinar saya ya. Linknya ya udah ada lah kayak saya kira nanti cek aja di konten-konten saya atau di apa di profil ya. Nah ini topik yang kedua adalah Global English Education, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan calon guru berbasis Global English. Oke, terus di sini ada 3 hal ya. Sementara mungkin kita bilang topik dulu lah. Topik 3, topik 4, topik 5 ya. Kalau datanya populasinya udah di atas 100-an ribu itu pakai margin error 1%. Nah gimana? Pak kalau jumlah populasi 600 ribu, oh, banyak banget ya. Menggunakan rumus Slovin 10% boleh nggak Pak? Ini Mbak Nita ya. Ini mungkin penelitiannya kuantitatif ya. Nah kalau kuantitatif sebenarnya gimana ya? Eh, saya bukan ahlinya, saya bukan ahli di bidang atau metode penelitian kuantitatif ya. Saya jujur aja. Tapi kalau eh, apa Mbak Nita mau saya arahkan ya, coba apa ya? Saya nggak tahu metode penelitiannya pakai apa. Ya, kuantitatifnya apa ya? Coba cari artikel yang topiknya mirip dengan topik penelitiannya Mbak Nita. Terus eh, apa? Diikutin saja.
alur dari artikel. Coba mau saya pandu nggak? Coba topik penelitiannya tentang apa, Mbak Nita? Coba ya. Udah di atas 100.000 itu pakai margin error. Ya, ya kalau kalau kuantitatif ya dan juga statistik ya harus pakai margin error ya, setahu saya. Pak, aku bingung mau lanjut bab 2, nggak ngerti sama sekali. Bab 2 itu apa? Ini ya, apa namanya? Eh, daftar pustaka. Kajian pustaka ya, kajian pustaka. Nih coba biar lebih ini ya. Mbak Uul apa penelitiannya? Kalau yang lagi nulis skripsi, terus apa namanya? Eh, Bentar ya. Oh, ATD. Skripsi, tesis, dan juga disertasi. Saran saya ya. Ini juga buat apa Mbak Uul ya. Itu coba ke sini nih, ke sini ya. Ke sini boleh, ke jurnal juga boleh, terserah. Jadi carilah jurnal ataupun skripsi, tesis, disertasi yang topiknya mirip-mirip dengan topik penelitian Anda. Ya, ini coba pengaruh kredibilitas dan terpaan konten akun terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Oke, kayaknya sini coba kita cek di sini ada nggak ya? Eh, Mungkin maksudnya media sosial ya, social media, ya kan? Coba kita cek disertasi, skripsi. Kalau skripsi nggak ada di sini. Adanya tesis ataupun disertasi ya. Jadi karena eh, maksudnya begini, skripsi yang artinya tesis juga, tesis S1 di luar negeri itu masih dianggap belum layak untuk dijadikan referensi apa riset-riset ya. Itu nggak bisa. Jadi rata-rata yang ada di sini ya di OATD Open Access Thesis and Dissertation. Coba di Google aja ya OATD ini. Itu rata-rata ya tesis disertasi. Tesis S2, disertasi S3. Nih, coba eh social media. Nih, coba exploring the impact of embedded social media within the corporate websites of media. Ini mungkin perlu dijelaskan ya. Apa konteks Mbak Nita ini dalam konteks apa dulu? Kalau ini kan konteksnya website. Jadi apa ini? Bidang keilmuannya coba kita cek ya. Embedded social media tools. Ini kayaknya sih, tapi nggak apa-apa. Ya, rata-rata begini. Penggunaan media sosial oleh perusahaan, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Macam-macam di sini. Tujuannya untuk promosi, untuk strategi komunikasi, ya kan? Nah, ini lebih banyak lagi nih. Louisiana State University dari Amerika. Ya, saran saya ini coba dibaca-baca ya. Terus kalau Anda apa metodenya kuantitatif, carilah disertasi, skripsi, eh, ya skripsi masalahnya nggak ada. Ya disertasi gitu ya. Ini kayaknya disertasi. Coba saya lihat. Disertasi atau tesis. Nah ini ya. Thesis PhD. Kelihatan nggak? Kecil banget. Thesis PhD. Nah, di disertasi orang ini pembahasannya adalah penggunaan sosial media. Sebentar. Ya. Atau ini exploring mengeksplorasi dampak media sosial yang ada di website perusahaan ya, corporate websites of media organization ya. Ini ya coba dibaca. Nanti dicek lagi yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa ini kebutuhan informasi followers. Ya, maksudnya ini akun media sosialnya siapa dulu ya.
Kalau akun media sosial perusahaan mungkin bisa ke sini. Ini banyak banget nih. Ah, ini consumer deviance. Ini sama nggak dengan yang dimaksud sama Mbak Nita? Saya nggak tahu ya. Deviance itu apa ya? Nanti dicek lagi ya. Ini udah lemot ini laptop saya. Ya, mungkin coba kapan-kapan kalau Mbak Nita mau belajar lagi sama saya, ya kita apa DM saya, Pak, mungkin di live minggu depan, mohon saya mohon live-nya membahas tentang ini gitu ya. Jadi biar biar lebih ini. Ini biar nanti saya download dulu, saya carikan disertasi ataupun tesis yang sesuai dengan topik penelitian Mbak Nita. Jadi nanti biar pas on target. Ini ada consumer behavior, ada consumer deviance, ada consumer behavior on social media ya. Nah, ini kayaknya penelitiannya tentang perilaku konsumen ya, ya kan? Ini consumer behavior. Kayaknya ini rata-rata eh, kegunaan media sosial untuk marketing ya, rata-rata. Nanti dicari lagi ya. Nanti kalau sudah di sini cari yang menggunakan metode kuantitatif, gitu ya. Dia populasinya berapa jumlahnya. Terus apalagi eh, analisisnya pakai analisis apa. Ya, tadi saya mohon maaf nggak terlalu kenal dengan siapa ini namanya Slovin ya. Ya Slovin, saya kurang terlalu paham. Maaf ya Mbak Nita ya. Tapi nanti kalau mau dibahas lagi minggu depan, coba DM saya, nanti saya persiapkan ya. Ya, pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dan struktur modal sebagai mediasi. Ya, sama-sama Mbak Nita. Nilai perusahaan dan struktur modal. Oke, coba kita cek ya. Likuiditas berarti liquidity. Aduh, agak susah. Ah, ini. Iya. Alah, udah biarin lah. Udah lemot. Saya kalau pakai apa live TikTok studio ini lemotnya minta ampun ya. Memang kayaknya butuh spek laptop yang lebih tinggi. Oke, liquidity. Coba kita cek. Itu topiknya Mbak Uul sendiri yang milih atau dipilihin? Kayaknya marketing juga ya? Apa? Eh, bidang keilmuannya apa ya, Mbak Uul? Marketing atau manajemen? Ini ya, manajemen resiko liquidity. Oh, akuntansi. Mm, 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 mm. Nih, coba ya. Saran saya sih cari disertasi ya. Ini adanya sih disertasi. Disertasi yang terbaru ya. Jadi 5 tahun terakhir. Biar ini sesuai dengan apa ya? Tren penelitian masa kini. Sedang apa ini ya? Sedang belajar, Mas. Ini aplikasi apa? Bukan aplikasi, ini website, Mas. Jadi silakan nanti cari Google Open Access Thesis and Dissertations. Ya. Ini open access artinya apa? Kalian bisa download ya secara gratis. Ini bisa di-download ini. Coba ya. Nah, ini PDF. Bentar ya, loading karena lumayan besar. Dan ini Mas Hakim ya. Kalau saya jadi Anda, ini Mbak Uul, nanti kalau sudah ketemu disertasi yang sesuai dengan penelitiannya, ya, ini tapi apa ya? Ini rahasia kita aja. Maksudnya jangan bilang-bilang ke dosennya, ya, karena apa ya? Dosen-dosen kita itu belum open minded, ya. Open ma maksudnya belum open minded itu gimana? Yang namanya orang belajar itu pasti copy paste kok. Belajar nulis ya, copy paste. Cuma caranya, caranya copy paste itu kayak gimana? Kayak ini tadi ya.
Nah, ini tadi belum selesai nih. Mohon maaf ya, Mas Hakim. Ini nanti dari sini kan apa topik tiganya classroom practices, ya kan? Terus apa challenges, rewards. Kalau Anda yang masih mahasiswa S1 dan penulis artikel Scopus pemula, udah nggak apa-apa, tiru aja ini. Cuma ini karena topiknya untuk dosen ya, jadi kurang pas buat Anda untuk mahasiswa S1. Kalau mahasiswa S1 topiknya yang di sekolah aja. Ini kebetulan konteksnya di mahasiswa. Jadi yang meneliti mahasiswa itu kan dosen biasanya. Nah, kalau Anda belum dosen, jangan pakai ini dulu ya. Cuma kalau saya jadi pembimbing Anda dan Anda tertarik dengan judul artikel ini atau topik ini, ya nggak apa-apa. Cuma nanti diganti, ini contoh ya. Kalau dia kan promoting linguistic and cultural diversity through global English. Kalau saya sederhana saja. Incorporating global Englishes into classroom practices. A case study, case study in Indonesia. Nah, ini studi kasus saja. Studi kasus itu kualitatif. Ya, jadi memasukkan global Englishes ke dalam praktik kelas gitu. Atau ini into EFL classroom practices, pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Studi kasus di Indonesia. Ini sederhana sekali ini. Cuma nanti kalian ambil aja teorinya dia, ya kan? Teorinya orang ini, terus yang challengesnya nggak usah, rewardsnya nggak usah. Khusus fokus ke praktek mengajarnya aja. Udah jadi ini artikel. Ya, nanti coba. Ini kan udah, ini ya Mas Hakim ya, coba lihat. Judulnya kena Turnitin apa enggak? Nah, kan pertama dari judul dulu. Coba, sama nggak dengan judul di artikel ini? Enggak kan, ya. Jadi gitu itu yang pertama. Terus nanti di sini abstraknya tiru juga. Dan gimana ya? Kita belajar nulis itu teman-teman, memang kompleks ya. Kompleks masalahnya dan kompleks skill yang harus Anda asah. Jadi dan ini saya bisa nulis otomatis kayak gini pun juga nggak langsung ya. Saya belajar em, udah berapa tahun saya belajar. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah pesimis ya, tetap belajar terus ya. Itu nanti proses kognitif Anda ya kan berpikir, terus kalau stuck ya refreshing dulu gitu kan sambil cari ide dan seterusnya. Jadi gitu Mas ya. Di apa namanya? Dilatih terus diasah. Pokoknya jangan jangan pernah putus asa gitu ya. Jangan pernah putus asa. Ini saya nggak bisa buka PDF-nya nggak tahu kenapa. Mungkin karena berat sama live ticketnya ya. Ini coba saya lihat ini. Nih, abstraknya ya. Kita kita tiru di copy paste. Udah lemot ini, teman. Nah, ini ya. Nah, saya kalau parafrase itu saya pecah-pecah per kalimat. Ya, belajar nulis itu kayak gini loh, teman-teman. Belajar nulis per kalimat, per kata. Boleh, nanti saya share ya. Ya, cuma ini levelnya pendidikan levelnya mahasiswa ya. Jadi kita meneliti mahasiswa, Mas.
takutnya nggak sesuai untuk kamu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti cari aja di jurnal itu, di jurnal Language and Education itu kan Q1 ya. SJR-nya juga lumayan tinggi. Itu ada yang konteksnya menerapkan Global Englishes di sekolah, di level sekolah, di SD, SMP, SMA. Cari yang pas ya, Mas Hakim ya. Nah, nanti dari sini ya, kalau Anda apa agak males-malesan gitu ya, langsung memparafrase, saya gini biasanya. Ini saya kasih space ya, atau beginilah. Nah, ini ya. This multiple case study. Nah, kalau dia penelitiannya kan multiple case study. Nah, kita kan enggak. Jadi, ini di copy, taruh di bawah. Kita kita single aja, nggak usah banyak-banyak. Single case study. Satu sekolah aja nggak masalah. Ya, this single case study. Ini udah nggak kena tulitin ini. Frase ini saja udah nggak kena. Terus ini apa? Is frame. Nah, is frame ini mungkin kita ganti ya. Apa contoh? Draws. Mungkin boleh ya. Draws. Nah, ini samain aja. Ini kan udah jadi satu kesatuan. Draws the global Englishes. Kalau ditanya Pak Fikri kok tiba-tiba ada draws gitu ya. Nah, itu karena ya saya udah otomatis ya, teman-teman ya. Jadi udah. Jadi saya ini harus diganti, nggak boleh kamu pakai is frame lagi nggak boleh ya, teman-teman. Ini kan coba ya, ini coba saya giniin ya. Dia jadi seperti ini ya kan. Terus is frame itu menjadi apa ini? Saya ganti yang ini ya. Menjadi draws ya. Ini dihapus ya kan. Mana menghapusnya? Oke, merah aja deh. Nah, ini dihapus. Terus yang ini sama persis nggak apa-apa. Atau mungkin kita ganti deh, jangan paradigm. Apa? Ideology. Boleh juga. Ideology. Ini yang tidak diganti itu istilah-istilah ya, terms, terus apa lagi? Nama sekolah, nama tempat, nama teori ya, itu nggak usah diganti. Ini kita ganti. Ini biru dengan biru ya kan? Terus calling for a break from standard English norms. Coba ya. English yang ini kayaknya nggak usah kita ganti. Ini juga in teacher education juga nggak usah kita ganti. Saya nggak tahu calling for a break ini maksudnya apa ya. The single mungkin gini kalau saya ya, calling for a break ini saya ganti menjadi ini. To be incorporated gitu ya, atau gimana ya, in against in opposition to gitu kalau saya gini ya, in opposition to gitu ya. To ini nggak usah diganti, to standard atau lebih ini saya ganti gini deh. Ini deh apa? To apa? The English standardization paradigm. Nah, ini saya pakai nih. Jadi Mas Hakim dan juga teman-teman di pendidikan bahasa Inggris ya, biar tahu. Paradigma atau ideologi Global Englishes atau GE, disingkat GE, itu adalah ideologi tentang
bahasa Inggris yang melawan ideologi tentang ini, standar English gitu ya. Jadi atau standarisasi bahasa Inggris. Ini kalau kalian belajar bahasa Inggris, eh, oh ini ya maaf ya Bunda Balkis, tanya untuk revisi artikel or gimana? Mm, gimana maksudnya? Ya kita lagi bahas ini Mbak atau Bunda Balkis ya, salam kenal. Kita lagi bahas bagaimana parafrase tulisan agar tidak kena apa ini plagiarisme Turnitin ya gitu. Ya, parafrase pakai Quillbot masih kena Turnitin, Pak. Nah, ini saya sebenarnya dari tadi mau buka ini udah bisa. Mau buka Quillbot ya. Saya mau lihat versi dari Quillbotnya kayak gimana. Mbak udah lemot banget. Apakah kena Turnitin? Ya tergantung juga ya. Sebenarnya gini loh. Gimana ya? Saya itu agak sedih ya melihat orang Indonesia itu, terutama dosen-dosen di Indonesia, yang tujuannya bukan untuk mendidik, ya nggak sih? Tujuannya bukan mendidik. Yang namanya mendidik, ini coba digaris bawahi teman-teman. Kalau Anda ini dosen, guru ya, yang namanya mendidik itu, apakah, apa ya, kalau ada siswa, mahasiswa, atau murid yang salah, itu sikap kalian gimana? Coba ini yang guru ini, guru, dosen, siapapun Anda. Kalau murid, mahasiswa, siswa ya, Anda melakukan kesalahan, kira-kira apa sikap Anda kepada mereka? Coba. Aduh, kalau saya dulu dulu sempat apa ya, sempatlah jadi dosen feodal sedikit ya, sempat ya. Cuma saya bukan feodal lah. Saya ya kalau ada mahasiswa yang keterlaluan ya masa saya nggak marah ya. Saya tetap manusia kan. Jadi ada sisi emosionalnya juga. Ya kalau mahasiswanya keterlaluan ya nggak ada salahnya kita dosen ataupun guru ya murid yang melakukan apa tindakan yang berlebihan keterlaluan ya kita boleh dong marah ya. Eh, tapi itu setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban sebagai pendidik ya. Apa itu? Ya, mengajar, mengarahkan, membimbing kan gitu ya. Nah, itu baru kita boleh marah kepada siswa dan seterusnya. Kalau di Indonesia terutama dosen kan enggak. Salah dikit aja marah. Marah, marah, marah gitu. Kamu kayak gini aja nggak bisa. Kamu mahasiswa S3 loh. Nah, saya sering begitu sama dosen saya. Mahasiswa S3 kayak gini tulisannya, gitu. Nah, itu gimana dosen kayak gitu? Nah, itu yang nggak boleh ya, teman-teman ya. Nah, saya mau bilang begini, Turnitin itu tujuannya bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan. Turnitin itu tujuannya untuk membimbing, mengarahkan. Jadi ketika mahasiswa tahu, oh ini loh Turnitin kamu banyak. Jangan malah dikenakan pasal plagiat. Ya nggak sih? Lihat, dia kan tujuannya kuliah itu untuk belajar. Yang namanya belajar pasti orang apa suka melakukan kesalahan, ya kan? Jadi kalau bagi saya, Mas, jangan takut dengan Turnitin, ya. Jadi Turnitin itu jadikan ajang untuk belajar, gitu. Bahkan apa ya? Saya pun sering kena ini apa eh, apa ini namanya? Warna merah gitu ya. Kalau di Turnitin itu kalau kita plagiat kan ada ininya apa ini warna merahnya gitulah ya, tanda merahnya gitu kan. Nah, itu padahal frase-frase yang sudah umum di artikel-artikel, tapi dimerahin sama Turnitin. Nah, itu gimana coba? Ya itu yang namanya AI itu ya apa tidak tidak terlepas dari salah juga gitu. Dan beberapa editor jurnal paham ya. Jadi Turnitin tidak bisa dijadikan satu-satunya landasan
plagiarisme penulis, tidak. Ya, kita sebagai penulis yang asli punya penilaian sendiri. Gitu Mas ya. Jadi nggak usah takut dengan Turnitin. Makanya sebelum Anda diturnitin oleh dosen, oleh editor jurnal, turnitinlah diri Anda sendiri. Sebaiknya gitu ya. Kalau tujuannya untuk belajar nggak usah takut. Nih ya, jadi apa standar English itu contohnya kalau speaking, terutama speaking pronunciation itu kalau bisa harus serupa atau mengikuti standar Amerika, standar Inggris, standar Australia. Kalau ngomong mobil itu menurut orang Amerika bacanya car, ya. R-nya itu gitu. Ya. Ini Dino Joko. Jadi kesimpulannya plagiat itu tidak berpatok pada Turnitin, Pak. Ya, tidak hanya ya, tidak hanya dari Turnitin. Gitu. Nanti ada pertimbangan sendiri. Kalau saya sebagai reviewer tulisan ya saya cek dulu ya. Meskipun Turnitin menyalahkan sebentar. Dia kesalahannya di mana? Kalau ini adalah frase yang memang sudah umum digunakan di dalam artikel jurnal, ya ngapain disalahin? Ya. Kalau saya setuju dengan Turnitin, itu kalau semuanya merah kayak gini ya. Semuanya merah. Kalau semuanya merah sama persis dengan tulisan yang di sumber yang lain, nah ini yang jadi masalah. Nah ini kan betul-betul plagiat dan ini salah ya. Dan itu nggak boleh teman-teman ya. Oke, saya lanjutin lagi. Jadi eh, paradigma atau ideologi global Englishes itu paradigma di mana para pendukungnya tidak setuju dengan standarisasi bahasa Inggris, tidak ya. Yang namanya bahasa Inggris itu boleh Indian English, Singaporean English, Malaysian English, Indonesian English, Japanese English, apalagi Sundanese English, Minang English, apalagi nah, Global English kayak gitu ya. Nah, ya jadi saya kebetulan salah satu pendukung Global English karena bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris Javanese atau Minang English. Itu Mas ya. In opposition to the English standardization paradigm in the context, saya tambahkan, of teacher education. Nah, ini tambahan dari saya. Kalau tambahan itu saya kasih apa ya? Ada warna lain ya. Ini deh ya. Nah, kalau yang ini sama Global Englishes ini sama. Oh ya, yang ini nggak sama ya. Ini Mas, ini nanti tinggal dilanjutin aja ya, Mas Hakim. Dilanjutin sama kayak gini. Ini kalau mau di screenshot boleh. Oke, kemana lagi kita? Ada lagi yang mau dibahas? Nah, ini Mas Udang panjang. Nama webnya apa itu open access ya? Ya, ini tadi ya. Banyak sekali website yang sangat mendukung perkuliahan Anda. Nih, adik-adik ya. Mahasiswa S1, S2, S3. Salah satunya ini. Coba bandingin sama Quillbot. Oke, boleh. Coba kita cek ya. Ya, Quillbot ya belum tentu bagus ya. Meskipun dia apa ini? Paraphraser robot ya. AI. Ini Quillbot ini AI. Lemot banget. Nah, coba.
Alhamdulillah. Quillbot itu dia ada yang premiumnya, Mas Hakim dan teman-teman ya. Dan apa? Saya nggak tahu eh, apa lebih bagus nanti. Kalau ini kan yang gratis ya. Yang gratis ini yang penting Anda buat akun aja. Jadi mungkin masih sangat sederhana sekali ininya, parafrasenya. Ini coba kita bandingkan ya. Oke, kelihatan ya. Kalau dia begini, the global Englishes language teaching gel paradigm ini masih sama. Sebentar. Di sini dia ada ininya. Ada ini ya. Jadi dia gel ini ditaruh di depan, which calls for a departure from conventional English. Which call ini diambil dari mana? Oh, calling for a break ya. Jadi diganti dengan which calls. Terus ditambah departure from conventional. Conventional itu mungkin maksudnya standard English norms gitu ya. Standard itu diganti dengan conventional. Kurang pas kayaknya ya. Standards dengan conventional kayaknya kurang pas. Terus apa ini? In teacher education masih sama. Frames. Oh ya. Jadi is frame. Jadi gini. Dia sistemnya kalau yang di sini yang awalnya ini kan multiple case study is frame within gitu. Ini kan active sorry, passive voice gitu ya. Passive form. Jadi bentuknya pasif. Nah, ini diubah menjadi uh, aktif, kalimat aktif. Paham ya? Ini kalau kalian tahu grammar nih ya. Jadi is frame menjadi frames gitu. Yang gel ini awalnya menjadi objektif, menjadi objek dijadikan subjek sama dia, ya kan? This multiple case research. Study diganti dengan research. Boleh kalau kalau study diganti dengan research boleh. Silakan ya, Mas, kalau mau. Ya, cuma kita masalahnya kan nggak pakai metode multiple case study, ya kan? Jadi eh, ini kita hapus, kita ganti dengan single case study. Itu aja udah cukup ya. Kalau menurut saya sih kurang bagus ini. Dan apa begini, kalau dalam menulis, terutama academic writing, itu penting dalam menentukan subjek ya. Subjek itu sangat menentukan. Nah, kalau di awal kalimat apa ya, di awal paragraf atau di awal tulisan itu tiba-tiba kok sudah Anda masukkan atau Anda membahas Global English Language Teaching, ini kan kayak loh, kok tiba-tiba udah ngomong Global English gitu ya. Nah, ini apa saya rasa sih kurang pas, kurang enak ya. Dan itu penting. Nah, saya lebih suka begini. Dan rata-rata awal atau apa ini abstrak. Ini kan abstrak ya. Awal dari abstrak artikel itu dimulainya begini, ya. Penelitian apa gitu ya. Penelitian ini tentang apa gitu. Jadi bukan tiba-tiba langsung membahas eh, topiknya di awal. Kurang enak lah. Flow-nya atau alurnya kurang kurang menarik. Gitu ya, teman-teman ya. Mas Hakim. Oke, ada lagi yang mau dibahas, teman-teman? Yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini terima kasih sudah banyak yang bergabung. Nah, ini dosen K-pop. Wah, ini kayaknya kenal dengan Bunda Balkis. Ya, akhirnya ketemu juga di live. Di live saya. Oke, sementara itu ya, teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang mau request topik apa pembahasan untuk live saya selanjutnya, saya insya Allah selama tidak ada halangan atau lupa setiap Senin jam 9 saya akan live untuk membahas
topik-topik tentang riset, penelitian, tentang artikel, Scopus, dan seterusnya. Gitu ya, kira-kira ya. Karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri sampai di sini. Insya Allah ketemu di Senin yang akan datang. Dan kalau ada request pembahasan, DM aja ya. DM saya terbuka untuk publik. Ya, itu dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.